Hai anak-anak hebat, apakah kalian masih tetap sehat hari ini? Apakah kalian juga masih bersemangat belajar? Jagalah selalu kesehatan kalian ya. Selalu menjaga kesehatan merupakan wujud mensyukuri karunia Tuhan. Agar senantiasa diberi kesehatan, kalian harus selalu berdoa. Cukup beristirahat merupakan upaya menjaga kesehatan. Biasakan selalu berdoa sebelum tidur dan juga sebelum kalian memulai belajar. Pada kesempatan hari ini, bersama dengan Ibu Ismaria, kita masih belajar dari pelajaran tematik untuk siswa kelas 3 sekolah dasar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran yang terakhir, yakni pembelajaran ke-6. Jadi, pada video yang akan datang, kita akan masuk pada subtema 3, pembelajaran 1 di tema 1. Anak-anak, pada hari ini, materi yang kita akan pelajari juga diambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 milik Kemendikbud, ditambah dengan buku pendamping ya. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kegiatan sebelum tidur, cara berdoa, dan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak, pada pagi dan siang hari kalian tentu banyak melakukan aktivitas fisik. Apakah yang kalian rasakan setelah melakukan aktivitas fisik? Kalian tentu merasa lelah. Kalian perlu istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Pada malam hari, belajarlah untuk persiapan besok pagi. Setelah selesai belajar, cepatlah tidur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada berikut ini. Gambar ini menunjukkan cerita tentang kegiatan Siti sebelum tidur. Pada kegiatan Ayo Menulis, kalian dapat bercerita tentang gambar yang kalian lihat ini. Nah, sekarang Ibu akan bercerita kepada kalian. Ibu akan menceritakan gambar setelah Ibu melihat gambar ini, kemudian Ibu menulis sebuah cerita dan sekarang kalian boleh mendengarkan cerita yang Ibu miliki mengenai gambar yang bercerita tentang kegiatan Siti sebelum tidur. Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebelum tidur, Siti selalu mencuci tangan dan kakinya. Setelah itu, Siti tidak lupa menyikat giginya agar supaya bersih. Siti memakai baju tidur. Dan Siti juga selalu tidur tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Nah, itu adalah cerita Ibu tentang Siti setelah Ibu melihat gambar ini. Kalian juga boleh bercerita ya, menulis cerita menurut pendapat kalian, menurut karangan kalian setelah kalian melihat gambar yang ada ini. Anak-anak, setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, ingat kembali bahwa di Indonesia kita mengakui adanya 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ingat anak-anak, setiap agama itu cara berdoanya berbeda-beda. Pada gambar pertama, ini adalah berdoa dengan cara Islam. Di gambar kedua, berdoa dengan cara Kristen. Dan pada gambar yang ketiga, berdoa dengan cara Katolik. Berdoa dengan cara Kristen dan Katolik hampir sama ya, dengan cara melipat tangan. Kemudian yang keempat, berdoa dengan cara Hindu. Di gambar yang kelima, berdoa dengan cara Buddha. Dan gambar yang terakhir adalah berdoa dengan cara Konghucu. Nah, anak-anak, Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Ya, mungkin jika kalian umat beragama Islam, kalian memiliki kegiatan yang sama dengan kegiatan Udin. Karena mengaji adalah cara beribadah untuk agama Islam. Nah, anak-anak, sekarang ayo bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Pasangkan soal dan jawabannya. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan pengurangan yang ada ini. Nah, di sini pada sisi kiri ada soal dan pada sisi kanan diberikan jawaban. Jadi, kalian diminta untuk memasangkan soal dan jawabannya. Dan jika kalian memiliki jawaban yang benar, maka kalian akan memperoleh jawaban seperti jawaban yang Ibu berikan ini. Mudah bukan anak-anak? Ibu berharap kalian tidak lagi menemui kendala ya dalam menyelesaikan soal pengurangan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati bagaimana cara memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Jadi kita kembali belajar ya, cara menyelesaikan pengurangan pada permasalahan yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Pada soal yang ada berikut ini, Ibu berikan contoh. Pak Ahmad mempunyai warung di pasar. Ia mempunyai persediaan telur 3.745 butir. Telur itu terjual 1.500. Berapa telur Pak Ahmad yang belum terjual? Nah, telur Pak Ahmad yang belum terjual adalah 3.745 dikurang dengan 1.500. Pengurangan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara susun panjang dan cara bersusun pendek. Jadi, kepada kalian, Ibu berikan boleh memilih, kesempatan untuk memilih yang mana lebih mudah kalian kerjakan. Ya, pada cara bersusun panjang, kita susun dulu kita pisahkan dulu antara ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Pada 3.745 sama dengan 3.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian 1.500 sama dengan 1.000 ditambah 500 ditambah 0 ditambah 0. Kemudian kita lakukan pengurangan dan hasilnya sama dengan 2.000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 5 yang artinya sama dengan 2.245. Jadi, telur Pak Ahmad yang belum terjual adalah 2.245. Nah, yang kedua, mari kalian boleh gunakan juga cara bersusun pendek. 3.745 dikurangkan dengan 1.500 dan hasilnya 2.245. Jadi telur Pak Ahmad yang belum terjual adalah 2.245. Jadi anak-anak,
baik menggunakan cara bersusun panjang ataupun menggunakan cara bersusun pendek. Jika jawabannya benar, akan memiliki hasil yang sama. Nah, di soal ini hasilnya sama, yaitu 2245. Selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar penjumlahan. Baik penjumlahan maupun pengurangan dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya pada soal yang ada ini. Seorang pedagang ayam memiliki ayam 230 ekor. Ayam-ayam tersebut laku dijual sebanyak 110 ekor. Berapa sisa ayam pedagang tersebut sekarang? Nah, untuk bisa menjawab, maka kalian berikan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 230 dikurang 110 sama dengan 120. Nah, jadi ayam pedagang itu sekarang sebanyak 120 ekor. Selanjutnya, anak-anak, coba kalian amati soal yang ada ini. Ibu membuat kue sebanyak 760 buah. Kemudian, ibu membuat lagi sebanyak 220 dengan jenis yang sama. Kue-kue tersebut dijual sebanyak 950 buah. Berapakah kue yang tersisa? Nah, yuk kita jawab ya. Kalimat matematikanya adalah, kita jumlahkan dulu. Kue awal yaitu 760 ditambah kue yang dibuat lagi oleh ibu ditambah 220. Kemudian setelah menemukan hasilnya kalian kurangkan dengan kue yang terjual yaitu dikurang 950. Jadi jumlahkan dahulu 760 ditambah 220. Kemudian hasilnya dikurang dengan 950 sama dengan 30. Jadi kue yang tersisa sebanyak 30 kue. Nah, anak-anak, pada Ayo Berlatih, Ibu berikan kesempatan kalian untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Di sini ada 5 soal ya. Dan 5 soal ini Ibu ambil dari buku pendamping halaman 119. Jadi nanti silakan kalian kerjakan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan Ibu pada hari ini tentang materi ajar dari tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Ibu berharap apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan salam sehat dari Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.